Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal oli. Mengapa kok oli itu kebanyakan sama? Penulis ya berhak toh ngomong gitu, karena penulis ya coba olinya sudah cukup banyak, lebih dari 100. Jadi penulis merasa bahwa sebenarnya banyak oli itu sifatnya mirip-mirip, mau yang impor, mau yang lokal ya. Yang pertama adalah karena perusahaan oli itu bisa punya banyak merek. Satu perusahaan oli bisa punya banyak merek, dan banyak perusahaan oli itu olinya dibuatkan di satu tempat. Nah, ini bikin olinya jadi makin punya kesamaan. Dari satu perusahaan bisa punya banyak merek. Dari banyak merek ini bisa diproduksi di di tempat-tempat yang sama. Tentu kalau pabriknya sama ya hasilnya pasti sama ya, seringnya seperti itu. Yang terutama kalau dari satu perusahaan yang sama itu seringnya aditif yang dipakai sama ya. Jadi kalau untuk oli motor pakai ini, jadi kalau oli mobil pakai Jadi kalau pakai oli motor pakai resep ini, pakai oli mobil pakai resep ini gitu ya. Jadi resepnya tetap untuk setiap oli mobil atau oli motor. Kalau kadang juga disesuaikan dengan standar JASO-nya atau standar API-nya. Tapi ya karena oli di Indonesia ini jarang ada yang tersertifikasi jarang tersertifikasi API ya. Buktinya olinya nggak ada logo API-nya ya, makanya kualitas dari sisi aditif-aditifnya ya kadang nggak ada bedanya. Mau API apapun juga kandungan aditifnya sama. Penulis sendiri sudah pernah ya merasakan merek-merek oli yang ya ternyata dari satu pabrik ya, dari satu perusahaan oli. Seperti ya sebelumnya Fukukawa, penulis sebut mirip Oyama, ternyata satu merek ya, satu pabrik, satu perusahaan. Oyama dan Fukukawa ternyata dari satu perusahaan ya. Apalagi ya Audiloop ternyata mirip-mirip dengan Audiloop itu Petroasia Revol mungkin ya. Bola nanti penulis daftarkan aja lah ya, perusahaan oli ini punya produk mereknya apa saja. Penulis nanti daftarkan, lampirkan ya oli apa saja yang dibuat oleh satu pabrikan. Satu perusahaan ya, kita ngomong perusahaan. Kalau pabrik oli wah wis lebih banyak lagi, karena ya perusahaan oli dibuatkan sama pabrik oli ya. Jadi contoh pabrik oli yang menerima kerjaannya dari pabrik lain, dari perusahaan oli merek lain itu ya contohnya Nusaraya Putra Mandiri. Itu ada Bardahel juga di situ, tapi dari Nusaraya Putra Mandiri juga ada merek tersendiri. Terus ada dari Pacific Lubritama itu ya, ada merek macam-macam ya, Maluk mungkin, AHM, boh lah. Merek Federal juga ada yang ambil dari Mobil One. Ya tentu merek-merek OEM juga ya. Sampai lupa tadi mau ngomong apa. Yang jelas banyak oli yang sama karena perusahaan oli sama. Perusahaan oli sama biasanya itu aditif-aditifnya sama. Nah, terus faktor kedua adalah sepertinya vendor yang menyediakan bahan oli itu sedikit ya.
jauh lebih sedikit lah daripada merek-merek yang ada. Kita ngomong bahan dasar ya. Jadi contoh dari yang disebut oli mineral, oli sintetik, oli grup 2, oli apa jenenge? Grup 3, hidrocrack, hidrotreat, hidrocrack, PAO, ester. Nah, rasanya sumber bahan olinya itu sedikit. Nah, tentu kalau bahan olinya dari tempat yang sama ya rasanya juga sama. Jadi walau mereknya beda, walau perusahaannya beda, kalau bahan dasarnya sama ya rasanya ya sama. Karena ya sifat oli itu terutama kan dari bahan dasar olinya kan. Aditif itu cuma untuk nambah yang lain-lainnya. Misalnya anti karatnya, anti ausnya, daya licinnya, daya pembersihnya, anti buihnya, dan seterusnya. Tapi terutama kan dari bahan dasar oli. Bahan dasar oli itu yang menentukan misalnya titik tuang olinya, yang menentukan kekentalan di suhu sekian, kekentalan di suhu panas dan suhu dingin. Jadi ya seperti itulah, banyak bahan banyak oli itu yang sama. Jadi dua faktor ini saja sudah lebih dari cukup ya. Terus yang ada juga faktor ketiga adalah yang ngasih resep sama. Jadi banyak ya orang-orang yang lulusan dari apa jenenge pabrik oli gitu ya, ngomong semua oli itu sama saja. Kenapa? Karena resepnya itu bisa nggak beda jauh. Nah, untuk resep ini kita sebenarnya bisa lihatlah dari hasil analisa uji oli ya. Kita bisa lihat aditifnya. Tapi ya sayangnya kita nggak bisa lihat bahan olinya ambil dari mana, bahan olinya kayak gimana, karena ya uji oli yang bisa menunjukkan kualitas bahan olinya tidak pernah dilakukan ya. Jadi yang uji oli yang disebar di Facebook, di grup-grup apapun lah, di WA atau apapun lah, itu ya biasanya cuma kandungan aditifnya. Sementara itu bahan olinya sendiri dari sisi sifat, misalnya penguapannya berapa banyak, level oksidasinya seberapa parah, apa jenenge, shear stability-nya berapa, buihnya bagaimana, bahkan kekentalan, data kekentalan pun kadang tidak diikutkan ya, karena memang tes-tes yang penulis sebutkan itu nggak mungkin ratusan ribu. Jadi orang-orang yang pamer ini loh sudah uji oli, harga apa, harga uji olinya mulai dari 150.000 sampai 250 atau 400.000 gitu. Sebenarnya cuma uji yang aditif, uji partikel ya, bukan aditif. Partikel, karena untuk mengetahui aditif ya kurang ya kalau uji partikel saja. Jadi kita tidak bisa membedakan misalnya antara apa ini pakai MODTC atau MOS2, itu ya sulit. Ini ada aditif antimoninya atau enggak, itu sulit. Nah, faktor-faktor tersebut membuat banyak oli itu sama. Misal oli Singapura ya kira-kira antara gini sampai gini gitu. Ada berapa sih oli Singapura yang menurut coba? Dari merek Caterpillar, merek mobil, merek Total, Elf, apa maneh? Boh ya, podo-podo soalnya ya. Yang banyak sih yang menurut coba ya buatan Indonesia ya, buatan Federal, Idemitsu,
Nippon Oil, Pacific Lubritama, Nusaraya Putra Mandiri, Baria Tradinggo, apa maneh, dan pabrik-pabrik yang lain ya, yang ada yang merek tunggal juga. Kayak PM1 itu kan dari Pacific Lubritama ya. Ya sifat-sifatnya ya mirip lah. Mungkin ya pernah diuji bisa kayak gini-gini gitu ya. Ya aditif itu saja kan, tapi yang lain-lain bahan dasar oli ya sama. Tapi ya tetap ya kita mau gimana lagi, karena kita nggak bisa ya nebak. Oh ini beli bahan olinya di sini, oh ini aditifnya pakai ini gitu ya. Mungkin bisa pakai analisa oli, tapi lebih mudah, lebih murah ya kalau langsung dicoba. Karena uji olinya sendiri mungkin 150 250 ya. Kita juga nggak bisa pakai uji oli yang murah-murah, karena uji oli yang murah sudah terkenal hasilnya nggak konsisten. Oli yang sama diujikan hasilnya bisa beda. Padahal kan harusnya kalau hasil konsisten oli sama itu hasilnya bakal sama persis, tapi ya kenyataannya seperti itu. Oli sama hasilnya bisa beda. Paling gampang ya dicoba wis. Uji oli harganya 250.000. Dengan 250.000 kita udah bisa beli banyak oli itu. Bahkan termasuk oli-oli yang di luar negeri punya, yang made in Vietnam, bahkan made in Perancis, itu ya kadang rasanya kok sama ya. Ya karena kalau kita lihat industri oli ya, nama yang jualan bahan oli ya nggak banyak ya dibanding dengan merek olinya. Dan akhir-akhir ini juga setelah perang Rusia ya, setelah COVID gitu ya, kan perusahaan produksi oli juga berkurang. Nah ini secara ketersediaan juga makin sedikit setelah COVID, setelah perang Rusia kan kualitas oli itu pada menurun semua. Kenapa? Karena kelangkaan bahan oli. Padahal setahu penulis Rusia itu sumber oli dunia juga. Nah, ketika Rusia ini diblokir, ya otomatis bahan oli ya harus cari tempat lain. Ya jadinya ketersediaan oli kan sulit. Ya mau nggak mau bahan oli jadi sama semua. Nah kalau untuk oli lokal, kemungkinan untuk ambil oli dari luar kan sedikit ya. Misal mungkin ada oli dari Cina ya. Tapi kayaknya dibanding dengan produk lokal ya lebih banyak ya yang ambil dari lokal. Kenapa? Karena ya lebih murah. Dan produk lokal itu bahan oli yang penulis tahu rasanya cuma 2 ya, untuk yang virgin oil ya, oli yang hasil produksi kilang minyak. Yang satu dari Pertamina, yang satu dari Chevron. Entah apalagi ya yang ada ya. Mungkin ada yang lain, tapi mestinya sih kerjasama dengan Pertamina. Tapi bahan virgin itu mestinya termasuk mahal. Yang termasuk murah itu adalah bahan daur ulang. Jadi mayoritas menurut penulis bahan oli di Indonesia itu sumbernya dari bahan daur ulang. Bahan daur ulang ini kalau secara standar dunia, kualitasnya bisa mendekati grup 2. Jadi secara kemampuannya wis menurut standar dunia itu sudah mendekati grup 2. Nah tentu bahan grup 2 ini ya tergantung dari kilang minyaknya yang mana kan ya. Ada yang bagus, ada yang jelek. Penulis pernah lihat kalau dari pabrik daur ulangnya itu mungkin cuma ada berapa? Puluhan ya, mungkin 25 gitu. Satu Indonesia 25. Padahal merek oli ada
ratusan, mungkin 500 lebih mungkin, lupa penulis, banyak merek oli. Mungkin yang ya contohnya penulis nyoba oli aja wis lebih dari 100 ya, mungkin ribuan kali ya merek oli. Tapi ya yang jelas karena bahan olinya sedikit, terus resepnya juga mirip-mirip ya, jadi nggak heran lah kalau kita nyoba oli terus merasakan hal yang sama. Apalagi ternyata kemudian olinya satu perusahaan ya. Penulis yang pertama kali merasakan sama itu apa? Sama persis oli Bus, oli Sinexo, diuji panggang sama persis hasilnya. Ketika dicoba ya podo ae, baunya sama, kekentalan sama. Yang beda itu dibungkusnya, yang bagian pembungkusnya, pengemasnya, yang apa, penulis distribusinya yang beda. Ya menarik juga ya, ada pabrik punya produk ini silahkan jual, terserah mau gimana caranya. Terus ada perusahaan khusus yang dibuat untuk menjual oli merek ini gitu ya. Terus ngadakan event, ngadakan promo-promo, pameran macam-macam untuk menjual mereknya ya, bersaing dengan merek lain, padahal merek pesaingnya sebenarnya pabrikannya sama, isinya sama persis ya, yang beda cuma kemasannya. Ya banyaklah seperti itu terjadi di Indonesia. Ya wes lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.